Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Fajar Utami, nomor absen 13 dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan materi pergaulan remaja. Sebelumnya, adakah yang tahu apa artinya pergaulan remaja itu? Nah, pergaulan adalah hubungan sosial yang terjalin antara seseorang dengan orang lainnya dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga terjadi hubungan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Pergaulan adalah kelanjutan dari proses interaksi sosial antara individu dengan lingkungan sosialnya, sehingga kuat lemahnya syarat interaksi sosial tersebut berpengaruh terhadap erat tidaknya pergaulan yang terjalin. Dalam kehidupan sosial, secara umum pergaulan bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pergaulan yang sehat dan pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan yang sehat ialah pergaulan yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang. Sedangkan untuk arti pergaulan tidak sehat ialah pergaulan yang membawa pengaruh negatif atau buruk bagi pola perilaku seseorang yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini, misalnya saja beragam contoh kenakalan remaja seperti membolos sekolah dan lain sebagainya. Nah, apa sih pergaulan sehat itu? Pergaulan sehat ialah proses interaksi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok yang terjadi secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Sebagai makhluk sosial, agar bisa mendukung terciptanya pergaulan yang sehat, kita harus memperhatikan etika dalam pergaulan kita sehari-hari. Alasannya yaitu 1. Manusia harus saling berhubungan, mengenal, dan membantu dengan sesamanya. Oleh karena itu, diperlukan etika sehingga proses ini bisa selalu terjaga. 2. Agar tingkah laku kita bisa selalu diterima dan senangi oleh siapapun yang bergaul dengan kita. Ada kalanya kita membedakan etika bergaul dengan teman yang sudah kita kenal baik dengan orang yang baru saja kita kenal, atau etika bergaul dengan orang yang kita hormati, misalnya guru atau orang tua kita. Dengan menerapkan etika tersebut, diharapkan setiap pergaulan kita nanti atau kedepannya bisa selalu disenangi dengan lingkungan tersebut. 3. Memberikan etika pada lingkungan pergaulan. Teman dan kenalan kita akan melihat kepribadian kita sebagai sosok yang terbuka. Tata krama dan tingkah laku sehari-hari kita akan tercermin dalam etika yang kita lakukan dalam pergaulan. Ciri-ciri pergaulan sehat. Pergaulan sehat memiliki karakteristik diantaranya yaitu 1. Berakhlak mulia. 2. Senantiasa berprasangka baik. 3. Pemaaf. 4. Jauh dari rasa iri dan dengki. 5. Mempunyai sifat malu. 6. Berusaha menepati janji. 7. Sopan dan bertutur kata. 8. Selalu senyum dan mengucap salam saat bertemu. 9. Selalu mengingat pada kebaikan. 10. Mengunjungi teman yang sedang terkena musibah. 11. Membantu teman yang kesusahan. 12. Memberi nasihat baik. 13. Tidak membicarakan aib atau saudaranya. Faktor pergaulan sehat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Akankah seorang remaja memiliki pergaulan yang sehat atau justru yang sebaliknya? Faktor-faktor tersebut antara lain 1. Kondisi fisik. Penampilan fisik menjadi salah satu aspek penting bagi remaja dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Remaja biasanya memiliki standar-standar tertentu tentang sosok fisik ideal yang mereka idamkan. Misalnya, standar cantik yaitu memiliki postur tinggi, tubuh langsing, dan berkulit putih. Akan tetapi, standar kecantikan tersebut merupakan hal yang relatif bagi setiap orang. Oleh sebab itu, remaja harus mensyukuri dan memanfaatkan kondisi fisik yang mereka miliki sebaik mungkin.
Remaja harus menanamkan keyakinan di dalam dirinya bahwa keindahan lahiriah bukanlah makna kecantikan yang sesungguhnya. Kecantikan sejati justru berasal dari hati nurani, akhlak, serta kepribadian yang baik. Dengan menanamkan keyakinan tersebut, diharapkan remaja bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat karena merasa frustasi dengan kondisi fisik mereka, yang mungkin itu bukanlah kondisi lokasi sesuai yang mereka inginkan. 2. Kebebasan emosional. Pada umumnya, remaja ingin mendapatkan kebebasan emosional. Mereka ingin bebas melakukan apapun yang mereka sukai. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Ketika menginjak usia remaja, seseorang biasanya akan berusaha agar argumen atau pendapatnya diakui dan disejajarkan dengan orang dewasa. Dengan demikian, akan terjadi perbedaan antara anak dan orang tua. Dibutuhkan pendekatan yang sifatnya demokratis dan terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu membangun rasa pengertian di antara masing-masing pihak untuk memenuhi sudut pandang satu sama lain. Saling pengertian juga bisa dibangkitkan dengan bertukar pengalaman atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama-sama. Dalam hal ini, orang tua bisa menempatkan diri pada situasi remaja dan sebaliknya. Metode pemecahan konflik yang aman antara orang tua dan anak yaitu orang tua berusaha menjadi pendengar yang baik agar anak tidak merasa pendapat mereka diabaikan sehingga mereka bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. 3. Interaksi sosial. Kemampuan melakukan interaksi sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk konsep diri yang positif bagi remaja. Apabila contoh interaksi sosial tersebut dilakukan dengan orang-orang atau di lingkungan yang baik, akan tetapi lingkungan yang kurang baik dengan interaksi sosial di dalamnya yang kurang baik pula dapat menjerumuskan remaja ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, remaja harus pandai-pandai dalam memilih lingkungan bergaul. 4. Pengetahuan terhadap kemampuan diri. Kelebihan atau potensi yang terdapat dalam diri seseorang pada dasarnya bersifat latin. Artinya, potensi tersebut harus digali dan dirangsang terus-menerus agar bisa menjadi optimal. Kita harus bisa melihat sejauh mana potensi yang ada dalam diri kita dan jalur mana potensi tersebut terkonsentrasi untuk bisa diperdalam hingga akhirnya mampu melahirkan karya yang berarti. Dengan menerima kemampuan diri secara positif, seorang remaja diharapkan lebih mampu dalam menentukan keputusan yang tepat terhadap apa yang akan dia jalani, seperti memilih sekolah atau jenis kegiatan yang diikuti. 5. Penguasaan diri terhadap nilai moral dan agama. Seorang psikolog yang mendalami psikologi agama, William James, mengemukakan bahwa orang yang mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai agama, jiwanya cenderung lebih sehat. Kondisi tersebut ditampilkan melalui sikap yang positif, optimis, spontan, bahagia, serta penuh gairah dan vitalitas. Nah, cara agar para remaja memiliki pergaulan yang sehat nih. 1. Adanya kesadaran beragama. 2. Memiliki rasa setia kawan. 3. Bijak dalam memilih teman. 4. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. 5. Memiliki pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. 6. Menstabilkan emosi. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.